Kali ini, kita akan mengulas sejumlah fakta unik dan menarik tentang negara Bhutan. Yuk, kita mulai. Kerajaan Bhutan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling terpencil di dunia. Keunikan budaya Bhutan terlihat dari minimnya pengaruh budaya modern yang masuk ke dalam kehidupan masyarakatnya. Baru pada tahun 1974, pemerintah Bhutan membuka pintu bagi turis asing, itu pun dengan jumlah yang sangat dibatasi. Inggris pernah mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan Bhutan, namun tidak berhasil. Hingga kini, hanya segelintir negara yang memiliki hubungan resmi dengan Bhutan. Hal ini membuat Bhutan tetap mempertahankan keaslian budayanya, lengkap dengan adat, tradisi, serta warisan leluhur yang masih dijaga dengan baik. Masih banyak fakta menarik lainnya tentang negara ini, karena Bhutan benar-benar istimewa dan bisa membuat siapapun yang mengenalnya merasa takjub. Bhutan adalah negara kecil di kawasan Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dijuluki negeri naga guntur. Secara geografis, Bhutan berada di antara India dan Tiongkok. Nama lokalnya adalah Drukyul, yang berarti tanah naga. Berbeda dari kebanyakan negara, Bhutan tidak mengukur keberhasilan warganya berdasarkan tingkat pendapatan. Sebaliknya, mereka menilai kesejahteraan lewat ukuran kebahagiaan. Bahkan, Bhutan memiliki seorang menteri kebahagiaan yang bertugas khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan luas wilayah sekitar 38.000 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa, Bhutan termasuk salah satu negara terkecil di dunia. Negara ini juga dikenal sebagai negara pertama yang memiliki jejak karbon negatif, karena kedekatan masyarakatnya dengan alam dan gaya hidup yang sangat ekologis. Bhutan sempat menjadi negara yang sangat tertutup dari dunia luar. Baru pada era pemerintahan Raja Jigme Dorji Wangchuck di tahun 1960-an, Bhutan mulai perlahan membuka diri. Di tahun 1999, pemerintah mengizinkan penggunaan televisi dan internet sebagai langkah awal menuju modernisasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap mengontrol siaran dan lebih mendorong konten edukatif serta kebudayaan ketimbang hiburan komersial. Karena keterisolasiannya, masyarakat Bhutan bahkan tidak mengetahui bahwa ganja bisa dikonsumsi hingga adanya siaran televisi dan radio. Sebelumnya, ganja hanya dianggap sebagai tanaman liar yang digunakan untuk memberi makan babi. Ganja tumbuh subur di wilayah selatan Bhutan dan sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak, terutama di pedesaan. Biji ganja juga pernah digunakan sebagai pengganti mentega, dan daunnya dikeringkan lalu diasapkan untuk mengusir kutu. Namun sekarang, penggunaan, kepemilikan, dan distribusi ganja di Bhutan merupakan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 7 tahun. Bhutan juga menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki jalur kereta api. Moda transportasi utama di sana adalah mobil pribadi, taksi, dan bus yang melayani rute antar kota. Untuk transportasi udara, Bhutan memiliki satu-satunya bandara internasional, yaitu Bandara Paro, yang dikenal sebagai salah satu bandara tersulit dan paling berbahaya di dunia. Bandara ini terletak di ketinggian sekitar 2.235 meter di atas permukaan laut dan hanya mengizinkan pendaratan saat siang hari. Selain itu, ada pula beberapa bandara domestik seperti Bandara Bumtang, Gelephu, Trashigang, dan Yongpula yang melayani penerbangan lokal. Raja Bhutan saat ini adalah Yang Mulia Jigme Hesar Namgyel Wangchuck, yang secara resmi dinobatkan pada tahun 2008. Raja ini dikenal luas karena wibawanya yang menenangkan serta hubungan yang dekat dengan rakyatnya. Ia menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas ternama di Inggris dan Amerika Serikat, yang membentuk pola pikirnya dalam memadukan nilai-nilai tradisional Bhutan dengan kemajuan modern dalam pemerintahannya. Permaisurinya, Jetsun Pema, yang juga dikenal dengan sebutan Ratu Naga, memiliki pesona yang luar biasa. Ia dikenal akan kecantikannya, keanggunannya, serta ketertarikannya pada seni dan budaya. Lahir pada tahun 1990, Jetsun menikah dengan Raja Jigme pada bulan Oktober 2011 saat usianya masih 21 tahun.
Hal itu menjadikannya sebagai ratu termuda di dunia pada saat itu. Meskipun tidak berasal dari kalangan bangsawan, Jetsun memiliki banyak koneksi keluarga yang berhubungan dengan kerajaan. Pertemuan pertama mereka terjadi saat acara piknik keluarga. Saat itu Jetsun baru berusia 7 tahun, sedangkan sang raja berusia 17 tahun. Dalam pertemuan itu, sang raja mengutarakan keinginannya untuk menikahi Jetsun bila mereka telah dewasa kelak. Salah satu keajaiban arsitektur yang dimiliki Bhutan adalah Taksang Palphuk Monastery, atau lebih dikenal dengan sebutan Sarang Harimau. Biara ini berdiri kokoh di tebing curam dan menjadi salah satu situs spiritual terpenting. Bhutan juga memiliki festival keagamaan populer bernama Sechu, yang digelar setiap tahun di Lembah Paro sekitar bulan Maret atau April, untuk menghormati Guru Padmasambhava. Ibu kota Bhutan adalah Thimphu, yang terletak di bagian barat negara dan berada pada ketinggian sekitar 2.248 meter di atas permukaan laut. Ini menjadikan Thimphu sebagai salah satu ibu kota tertinggi di dunia. Kota ini menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Bhutan, yang sebagian besar berasal dari sektor pertanian dan peternakan. Sungai Wangchu membelah kota ini, dan yang membuatnya unik adalah tidak adanya lampu lalu lintas. Sebagai gantinya, petugas kepolisian mengatur lalu lintas secara langsung di persimpangan. Meski demikian, suasana kota tetap tertib dan damai. Mayoritas masyarakat Bhutan, sekitar 85%, menganut ajaran Buddha Mahayana. Keyakinan ini sangat kuat tertanam dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti melalui praktik meditasi, perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci, membaca mantra, hingga memasang bendera doa warna-warni. Bendera-bendera ini dipercaya dapat menyebarkan doa dan keberkahan melalui hembusan angin. Pemimpin spiritual tertinggi dalam agama Buddha di Bhutan adalah Jehenpo, yang dipilih oleh Raja Bhutan dari 4 kandidat yang diajukan oleh Dewan Agama Tertinggi Bhutan. Bahasa resmi Bhutan adalah Dzongkha, yang digunakan dalam urusan pemerintahan, pendidikan, dan berbagai acara formal negara. Masyarakat Bhutan sangat menghormati kehidupan hewan, selaras dengan ajaran Buddha yang menekankan welas asih kepada semua makhluk hidup. Pembunuhan hewan untuk konsumsi tidak diperbolehkan. Bahkan tidak terdapat rumah pemotongan hewan di negara ini. Sapi dan anjing liar diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh warga, yang sering memberikan mereka makanan dan tempat berlindung. Sebagian besar penduduk Bhutan tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Salah satu taman nasional paling terkenal di Bhutan adalah Taman Nasional 100 Tahun Wangchuk, yang terletak di Bhutan bagian utara. Kawasan ini membentang seluas hampir 4.900 km persegi dan melintasi 5 distrik. Bhutan memiliki banyak taman nasional serta kawasan hutan lindung, karena pemerintah mewajibkan minimal 60% dari wilayah negara tetap berupa hutan, demi menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di Bhutan, praktik poligami kini semakin jarang ditemukan dan lebih umum dilakukan di masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk poliandri, yaitu tradisi seorang wanita menikah dengan beberapa pria yang kini hampir tidak lagi dipraktikkan. Ketika menyapa sesama, masyarakat Bhutan biasanya menyatukan telapak tangan di depan dada dalam posisi seperti berdoa, lalu membungkukkan badan sedikit. Gerakan ini dikenal dengan sebutan Namaste atau Kuzu Zangpola, dan dianggap sebagai bentuk penghormatan yang sopan kepada orang lain. Kebiasaan merayakan ulang tahun mulai diadopsi oleh masyarakat Bhutan, terutama di wilayah perkotaan. Biasanya, hari ulang tahun dirayakan bertepatan dengan hari lahir Raja Bhutan sebagai bentuk penghormatan nasional. Bhutan dikenal sebagai negara dengan tingkat kriminalitas yang tergolong rendah. Hal ini tak lepas dari kuatnya nilai budaya, spiritualitas masyarakat, serta filosofi gross national happiness atau kebahagiaan nasional bruto yang menjadi pedoman hidup warga Bhutan. Jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian, penipuan, perampokan, dan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, kejahatan dengan kekerasan, seperti pembunuhan, sangat jarang terjadi. Sebagian masyarakat Bhutan masih percaya pada keberadaan makhluk legendaris bernama Yeti, yang secara lokal dikenal sebagai Migo. Makhluk ini dianggap gaib, sehingga penampakannya sangat langka dan misterius. Jika Anda berkesempatan mengunjungi negara yang menakjubkan ini,
Anda bisa mencicipi kuliner tradisional yang khas. Tidak akan Anda temukan restoran cepat saji di Bhutan, sehingga negara ini memiliki tingkat obesitas yang sangat rendah. Salah satu hidangan paling terkenal di sana adalah ema dachi, masakan nasional Bhutan yang berbahan dasar cabai dan keju. Minuman tradisional yang cukup populer di Bhutan adalah ara, sejenis minuman beralkohol yang dibuat melalui proses fermentasi beras atau jagung. Cara pembuatannya serupa dengan sake dari Jepang atau wine dari negara-negara barat. Bhutan juga memiliki banyak benteng bersejarah yang menakjubkan. Salah satunya adalah Trongsa Dzong, benteng terbesar dan paling mengesankan di Bhutan, yang terletak di wilayah Trongsa. Benteng ini memiliki nilai historis tinggi dan menjadi tempat tinggal bagi keluarga kerajaan Wangchuck di masa lalu. Karena topografi Bhutan yang bergunung-gunung dan lembah-lembah yang dalam, banyak jembatan gantung dibangun untuk menghubungkan berbagai wilayah. Jembatan gantung terpanjang di negara ini adalah Punakha Suspension Bridge, yang membentang sepanjang 158 meter dan dihiasi dengan bendera dua warna-warni yang berkibar tertiup angin. Bhutan juga memberlakukan larangan produksi dan penjualan tembakau. Namun, konsumsi pribadi masih diperbolehkan di area-area yang telah ditentukan secara hukum. Kepedulian lingkungan hidup sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bhutan. Sejak tahun 1999, penggunaan kantong plastik sudah dilarang demi menjaga kelestarian alam. Sudahkah Anda mengunjungi Bhutan? Apa yang paling berkesan dan mungkin kurang Anda sukai dari negara ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar lebih banyak orang mengenal keunikan Bhutan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi pada video ini, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu tentang keindahan Bhutan. Terima kasih.